Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti tutorial online mata kuliah pengantar pendidikan. Saat ini kita sudah di sesi kedua. Pada sesi pertama nilai yang diperoleh kurang memadai. Diharapkan pada sesi kedua ini nilai yang Anda dapatkan maksimal. Tentunya komentar pada forum diskusi saya harapkan didukung dengan referensi, terutama pada BMP. Ya, dengan kata lain, jawaban Anda harap didukung dengan kutipan ataupun teori yang merujuk pada buku materi pokok yang telah disediakan oleh Universitas Terbuka. Baik, untuk sesi kedua yang kita bahas adalah landasan yuridis dan landasan filosofis pendidikan dan landasan ilmiah pendidikan. Baik, di sini ada materi yang telah disediakan oleh pihak Universitas Terbuka. Tentunya akan saya coba paparkan kembali dengan redaksi dan bahasa dari saya pribadi. Baik, kita coba lihat dulu hakikat landasan yuridis. Yuridis akan memberikan pemahaman tentang dasar, akal, tujuan, dan fungsi pendidikan nasional, serta mengapa pemerintah harus bertanggung jawab atas pendidikan. Sementara itu, landasan filosofis akan memberikan pemahaman tentang asumsi filosofis dan implikasinya terhadap pendidikan. Intinya ini merupakan dasar dari pelaksanaan pendidikan. Baik, selanjutnya. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Fungsi landasan pendidikan adalah memberikan dasar pijakan atau titik tolak bagi sekelompok orang atau lembaga dalam praktik pendidikan. Landasan yuridis atau hukum-hukum pendidikan, asumsi-asumsi yang bersumber pada perundang-undangan yang berlaku menjadi titik tolak praktik pendidikan. Kita di Indonesia ada untuk pelaksanaan pendidikan itu ada dasar hukum yang telah menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Kemudian apa saja yang menjadi landasan yuridis kita dalam pelaksanaan pendidikan? Yang pertama tetap ya Undang-Undang UUD 1945 ataupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Ataupun lazimnya disebut ini UU Sistiknas. Kemudian peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Selanjutnya ada lagi peraturan pemerintah nomor 30 dan 31 tahun 1990 tentang pendidikan tinggi. Ya, untuk mutu sendiri jika di perguruan tinggi itu juga ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi ataupun disebut dengan SN Dikti. Selanjutnya kita coba lihat lanjutan daripada dasar ataupun titik tolak pada pendidikan. Landasan pendidikan intinya bersifat ideal dan normatif adalah suatu yang diharapkan dilaksanakan setiap pengelola, penyelenggara, dan pelaksana pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Dasar pendidikan nasional adalah Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Nah, itu dia yang menjadi landasan yuridis kita terkait pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Kemudian kita lihat lagi landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis merupakan seperangkat asumsi pendidikan yang diedukasikan dari asumsi filsafat umum yang memiliki perspektif dari suatu aliran filsafat. Kemudian Pancasila mengajarkan bahwa eksistensi manusia bersifat monopluralisme, bersifat integral. Ya, dalamnya terdapat azas monodualisme, azas monopluralis, azas nasionalisme, azas internasionalisme, kemudian ada azas demokrasi dan azas keadilan sosial. Nah, inilah yang menjadi filosofis terhadap pelaksanaan pendidikan. Ya, kita lihat pada sesi diskusi yang pertama diberikan kasus terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan pendidikan. Ya, ada seorang siswa yang notabene-nya tidak
menjadi ataupun berbeda dengan kelompok lain sehingga diberikan bentuk ketidakadilan. Baik, kita coba lihat apa itu menjadi landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah akan memberikan pemahaman asumsi-asumsi tentang mengapa, apa dan bagaimana pendidikan dan belajar serta hubungan timbal balik antara pendidikan dengan masyarakat. Kebudayaan dan pendidikan Anda yang pada akhirnya akan berfungsi sebagai titik tolak dalam berpikir dan bertindak dalam rangka pendidikan. Oke, kita lihat yang menjadi landasan ilmiah untuk pendidikan kita. Pertama, landasan antropologi pendidikan, kemudian ada landasan historis pendidikan, psikologi, sosialis, dan ekonomi pendidikan. Semuanya merupakan landasan ilmiah terkait pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Landasan antropologi pendidikan, selain sebagai makhluk sosial, manusia juga merupakan manusia yang berbudaya. Landasan historis pendidikan, pendidikan merupakan suatu proses berkesinambungan dalam berkesinambungan konsep dan praktik pendidikan yang dipandang baik dan berguna. Artinya, merupakan definisi dari landasan ilmiah tadi. Kemudian landasan psikologis dalam pendidikan, psikologi merupakan suatu hal yang penting, tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah psikologi yang jadikan titik tolak pendidikan. Itu juga kita di dalam pelaksanaan kurikulum di Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan juga ada mata kuliah psikologi pendidikan. Karena tidak mungkin antara pendidikan ini dipisahkan dengan psikologi. Ya, bagaimana seorang guru bisa menghadapi siswa yang tingkah lakunya mungkin dianggap lebih daripada teman yang lainnya, ya kita harus menerapkan ya bentuk daripada tindakan yang persuasif ataupun hal yang lain yang bisa dilakukan agar ini pelaksanaan pendidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian ada juga landasan ekonomis yang artinya berkaitan dengan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah ekonomi. Implikasinya pendidikan dipandang sebagai human investment. Landasan sosiologis adalah asumsi yang bersumber dari kaidah sosiologi yang dijadikan ditolak pendidikan. Implikasinya orang tua rela berkorban membiayai pendidikan anaknya. Nah, itu dia untuk penjelasan singkat terkait landasan yuridis dan landasan filosofi pendidikan dan landasan ilmiah pendidikan. Ya, saya harapkan peserta tutorial aktif dalam forum diskusi serta membaca BMP yang telah disediakan oleh pihak Universitas Tempat. Kata saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.